Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter Tifa juga kooperatif, tetapi tentu ada hal-hal teknis yang nanti kita akan. Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum ijazah palsu. Allahu Akbar. Hidup Polda. Sejauh gimana untuk hasil pemeriksaan hari ini, Pak? Ya, tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Nah, boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disebut? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Bapak ini kan 10 plus saya berarti 11. Bapak izin, Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya Ya, untuk tersangka? kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, dan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Pak, yang sudah tersangka itu, Pak, apakah sudah sesuai dengan aduannya jenengan, Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. Kuasa hukum ya nanti ya. Dan kawan-kawan. Permisi. Terima kasih. Nanti nunggu dilanjut. Udah ada, nanti juga Hukum ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada apa, Pak? Terima kasih, Pak. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Kita sudah menyaksikan dan melihat cuplikan video ini yang sangat menarik. Nah teman-teman, di sini disampaikan para netizen Indonesia dan tanggapan-tanggapan para netizen. Nah ini sudah saatnya Jokowi benar-benar dijemput paksa langsung. Ini sudah manusia tidak punya malu sama sekali, bikin resah rakyat saja, nggak pernah sadar mengakui kesalahannya. Nah, jadi kalau Jokowi tidak cepat ditangkap, NKRI terus mengalami kekacauan terus-menerus.
tangkap Jokowi dan adili, benar-benar harus usut tuntas masalah ijazah palsu ini. Nah, itu semua adalah perbuatan jahat dan berdosa. Semoga hukum karma segera berlaku bagian Jokowi ini. Nah, jadi pokoknya kalau belum sidang terbuka, belum percaya ke hukum. Ini mantan presiden tak tahu hukum negara. Pembohong seharusnya segera dihancurkan, niat nggak buat gaduh karma Jokowi. Nah, teman-teman lihat negara tetangga mantan presiden juga dipenjara kalau memang bersalah. Jokowi benar-benar harus diadili. Terima kasih sekarang pemakzulan Gibran secepatnya adili ternak-ternak Mulyono. Pak polisi maju bersama, maju bareng-bareng. Pak hakim jujur rakyat dan masyarakat mendukung di belakangmu. Teruskan perjuangan Roy Suryo Rismon, Sianipar, teman-teman ISK Indonesia, adik-adik mahasiswa bersatu bersama, maju bareng-bareng rakyat dan masyarakat Indonesia. Nah, jadi kalau kita mau jujur, yang jadi biang kerok di negeri ini yaitu Jokowi and the gang. Manusia harus taat hukum, di depan hukum siapapun setara, tidak ada terkecualinya. Nah, jadi teman-teman, yang periksa polisi ganti semua, jangan aura termul lagi, itu percuma. Jadi teman-teman jangan sampai lolos dajjal perusak negara, pengkhianat negara. Hidupmu tidak akan tenang di dunia akhirat nantinya. Jadi TV nasional jadi TV termul, nggak mau beritakan yang independen seperti keracauan seperti ini. Ayo, yang bersalah harus benar-benar dihukum, jangan tebang pilih walau dia penjabat tinggi. Jadi adakah aparat hukum yang punya nyali, benar-benar harus usut tuntas masalah ini. Kalau Jokowi jujur dan benar mempunyai ijazah asli, tak usah jawab dengan pengkhianatan dan menebarkan fitnah sama Jokowi. Cukup langsung tunjuki ijazah, selesai, tidak berlarut-larut. Memang benar kalau kita perbandingkan foto di ijazah beda sama wajah Jokowi, dimulai kita lihat di waktu nyalon wali kota Solo, tidak pernah berkumis, tebal dan berkacamata, Sarah bersisir, dagu beda, itu kesurgaan. Kalau langsung dikasih tunjuk. Dan apa sebab perbedaan itu? Karena kumis tebal kapan pun tidak berubah. Jadi tidak ada maksud karena kebencian, sumasari kebenaran. Nah, jadi kalau ini memang benar-benar adanya, saya rakyat bawah mengucapkan semoga keadilan bisa terbuka. Ini orang pengaco, bukan perusak negara. Nah, hukum di dunia, di Indonesia boleh dan bisa kau rekayasa, tapi hukuman akhirat yang amat pedih sudah menunggu para pembela makhluk-makhluk pembohong ini dan koruptor-koruptor negara Indonesia. Biar masyarakat yang bertindak ataupun yang mengadili kejaksaan dan polisi tidak bisa dipercaya oleh masyarakat. Biar rakyat bertindak akan hal-hal kasus ijazah ini. Jadi kalau punya anak nggak usah sekolah ringgi-ringgi, tinggal kuat-kuatan duit bisa beli ijazah dan kuat bayar kuasa hukum. Di bagaimana Raja Fir'aun beserta pengikutnya dalam sekejap dihancurkan oleh Allah. Bila Jokowi sulit diadili karena hukum sudah dibeli oleh Jokowi, Allah lah yang akan mengadili Jokowi bersama pengikutnya serta kroni-kroninya Jokowi ini. Nah, jadi teman-teman, hadirkan di persidangan biar benar-benar masalah ini cepat selesai. Harus benar-benar juga Jokowi datang ke persidangan. Jadi itu yang lebih bagusnya. Dan masalah ini juga cepat selesai kalau memang benar-benar Jokowi langsung datang ke persidangan ataupun ke publik, dan rakyat juga bisa langsung tahu, mata dan telinga mendengarkan jika Jokowi datang ke persidangan dan benar-benar kita saksikan langsung. Nah, jadi kalau manusia sudah urat malunya putus, jadi tidak ada malunya. Kalau sekali bohong terus bohong, tidak ada yang nggak bohong, pengecut pembohong. Nah, teman-teman, semoga cepat selesai urusannya agar para pembenci sadar dan semoga para pembenci diampuni dosa-dosa mereka. Nah, jadi benarkah Jokowi dijemput paksa? Kurasa ini hanya akal dan pembuat berita. Dan benar-benar harus usut tuntas masalah ini. Jangan sampai benar-benar lolos Jokowi dari masalah ini.
karena ini sudah keterlaluan di mata negara. Kasus ini sudah melanggar konstitusi negara. Jadi segera secepatnya proses hukum Jokowi tentang ijazah palsu tersebut. Rakyat menunggu kepastian hukum. Rakyat sudah bosan mendengarkan ijazah palsu. Dan kali ini kita lihat bagaimana pendapatnya Jokowi tentang kasus ijazahnya ini. Nah, jadi mungkin karena semua sudah dikunci senyap dengan uang hasil korupsi oleh Jokowi. Biang korupto era Jokowi ya, Jokowi rakyat Indonesia yang masih waras tahu. Tidak perlu hanya Jokowi harus ditunjukkan ijazah aslinya dan diperbandingkan setara tamat NUA. Nah, jadi teman-teman, biang ini loh yang buat rakyat diadu domba. Dan hukum yang seberat-beratnya licik, lecet, muak semua rakyat. Dan semoga hukum berjalan dengan adil, yang benar-benar harus dibenarkan. Yang zalim harus diadili. Jadi teman-teman, harus benar-benar diadili. Kalau tidak, hukum tidak berlaku bagi orang kuat. Rakyat Indonesia hati-hati dan waspada. Lihat yang suka kritik, kebencian, adu domba, dan provokator banyak dari imigran, Yaman, partai politik yang kalah di Pilpres, dan orang-orang bayaran negara luar yang sengaja selalu buat gaduh rakyat Indonesia. Mereka sengaja mengadu domba rakyat pribumi Indonesia ini. Nah, jadi alhamdulillah aparat segera sudah mulai tangkap satu persatu orang-orang yang sengaja selalu buat gaduh rakyat Indonesia. Jadi keadilan di negara kita Indonesia harus ditegakkan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang sudah dilakukan, dan benar-benar para perusak keadilan yang bikin perpecahan rakyat Indonesia. Jadi ngapain mesti merinding? Jokowi juga sama-sama manusia. Pantas saja kalau disuruh hadir ya mestinya hadir. Jangan harus benar-benar dijemput paksa. Jadi kalau memang benar-benar itu kemauan Jokowi, jadi rakyat yang bertindak langsung ke jalan jika benar-benar tidak pernah datang ke persidangan. Jadi teman-teman, keadilan harus dijunjung tinggi, itu yang lebih pertama. Kalau para aparatur negara ingin dipercaya oleh rakyatnya, siapapun dia, kalau memang bersalah, apapun jabatannya, apapun anak presiden pun, melanggar hukum harus diusut tuntas. Jangan sampai hukum di Indonesia ini dipermainkan oleh penjabat-penjabat tinggi. Hukum di atas segalanya, ayo maju penting, lebih baik harus dijunjung tinggi. Jadi Jokowi harus mempertanggungjawabkan semua kasus yang menyangkut pribadinya selama menjabat Presiden Indonesia, mantan presiden saat ini. Ya, jadi teman-teman, sekian cuplikan video saat ini. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.